sekali ketemu sama Kak Igun. Di inian? Di kompetisi LOL. LOL. Iya, itu viral banget itu. Gue juga ngeliat itu. Bisa gini kayak, hai Marcel, Panji, iya, Enggak, gue langsung gini. Baji langsung, lu siapa? Gitu. Iya. Tapi lu pernah nggak bercanda sama orang terus orang sakit hati? Sampai kayaknya kesel gitu, pernah nggak? Pernah kayaknya, pernah aja kayaknya. Lu pernah ya? Pernah gue. Siapa? Juga. Tapi dia nge-repost TikToknya Davina Karamoy. Lu bisa diem dulu nggak? Iya kan? Enggak, jadi gimana? Enggak, bukan Lu selingkuh. Enggak selingkuh. Enggak sampai selingkuh ini. Tar dulu, tenang dulu, pelan. Jangan panik, jangan panik. Iya. Lu yang panik. Bini lo langsung senyo nih. Terus langsung. Apa lu maksud lo nih? Ya, Repost. Apa ini repost gitu. Tapi lo ketemu bini lo udah berada dong. Belum, masih naik motor juga dulu proses. Ih, baiknya tuh perempuan, ya Allah. Baik banget. Makanya jangan sok iye banget. Lo diikutin dari gembel sampai jadi sukses, lo mau nggak mau. Lo karena doa bini lu juga, Iya Jelong. benar, sepakat. Lu diikutin dari gembel sampai sekarang gembel yang punya mobil. Oh iya. Berarti tetap gembel dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Sebelumnya sekali lagi terima kasih banyak buat kalian para customer yang selalu setia. Tahu nggak sih, Pam? Para customer itu di saat butik buka jam 7, itu masuknya langsung bejubel, langsung yang komen-komen langsung tuk. Rame Kan banget. pas buka, sebelum buka aja udah pada ngantri di depan. Lama banget sih jam 7 pada begitu-begitu. Tapi pada senang katanya, terima kasih ya bangku bintang tamu udah diganti. Iya, Ya, bener, tepuk pada tangan. Ya. Sampai ada yang komen begini, kalian notice nggak sih baju udah kita ganti loh gitu. Baju iya katanya kalau Haji Igun masa bajunya kebuka-buka, ya ini baju udah ketutup. ditutup, Iya. ditutup. Kalau Pam-Pam tetap pakai BH tapi jangan dipaksa untuk berubah ya. Memang agak susah ya. Ya udah nggak usah dikasih tau karena bintang tamunya cowok dua-duanya. Benar. Nah, bintang tamu kali ini buat aku nggak ada salahnya siapapun bisa mampir ke namanya butik. Betul bang. Kalau dari episode 1 sampai episode terakhir mungkin yang duduk di sebelah aku orang yang aku kenal. Kali ini adalah orang yang tidak aku kenal. Ya kan? Tidak sama sekali aku kenal. Jangan begitu, nanti sangka Lo kenal nggak? Enggak, lo kenal nggak? Gue tanya lo kenal nggak? Aku kenal. Oh, kalau gue sih enggak. Oh, iya. Jadi gini, gue kalau misalnya terima tamu di butik, ya kan ada lo tek, ada tamu pak, gitu Iya, kan? Ya. saya kenalin. Siapa, gitu kan? Nah, jadi sekarang kita mau kenalan. Langsung saja, Rigen, Rekelna dan sabar. Kan nggak kenal namanya. Oh iya, nggak apa-apa. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Langsung saja, Rigen, Rakelna dan Indra Jege. Salam kenal. Apa kabar? Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah Pak Haji. Kalian ini pernah mampir ke butik, ke desainer bikin baju gitu pernah? Tempat apa tuh? Permak lepis kan? Permak lepis. Sama nggak kayak gitu? Lepis kan paling enggak kan motong, ngecilin. Bikin baju kali ya? Bikin baju ke desainer pernah. Itu Maksudnya? tukang jahitnya yang datang keliling komplek apa yang ke tempat? Bang Buyung. Bang Buyung kalau nggak salah di ini ya di dekat Mestik ya. Di Buyung Taylor. Saya Bang Sani lu ya di Pinang. Tapi ya customer ini benar-benar surprisingly ya. Tadi mereka kan datang di luar itu kan lagi banyak cowok lagi pada makan. Gue begini saru, ini mana bintang tamu gue, mana kru gue kata gue. Emang kalian itu benar-benar kalian tuh pemain watak ya. Tuh, emang. Pemain watak ya. Ya, kayak gitu, menghinanya agak halus dia. Halus memang. dia, iya. Sebenarnya seolah-olah, nih, sekali ketemu sama Kak Igun. Di inian? Di kompetisi LOL. LOL. Iya, itu viral banget itu. Gue juga ngeliat itu. Iya, maksudnya kalau orang nih, bisa kan kayak nggak off cam, bisa kayak nanya, itu siapa sih pesertanya? Ya gimana mau off kan kita kagak ngobrol. Tapi kan bisa gini kayak, hai Marcel, Panji, iya, Enggak, gue langsung Baji langsung, lu siapa? Gitu. Iya, ada kayak gitu Iya, videonya. kan kita tahu itu peserta semua, gitu. Ya Allah minta maaf ya. Nggak apa-apa, Iya, sama-sama. minta maaf. Kukira itu kayak, ini pasti mainin mental nih, biar aku ngedrop. Enggak, emang enggak tahu. Emang nggak kenal, emang nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya kita sadar kayaknya kayaknya emang kita cuma segini-gini aja ya. Enggak, tapi gini customer ya, nggak boleh salahin aku juga, nggak boleh salahin mereka karena kita tuh nggak pernah ada kerjaan yang bareng. Aku pernah. Masa? Aku tuh tim kreatifnya Kak Igun di Republik Sosmed. Sosmed di mana? Yang di Trans Trans TV sama Kanagita, sama Arafi, sama Gading Martin. Dulu Acara taping. acara taping. Lah lu waktu itu masih jadi kru. Jadi kru tim kreatifnya yang nulisin skripnya dulu. Oh, Allah berarti konsultan rezeki lu komedi. berubah. Salaman dulu. Alhamdulillah. Dulu kerjaan bareng kita. Oh gitu? Iya. Ya Allah. Tapi sekarang masih nggak inget Kak?
Mana? Sekarang. Bukan nih kagak inget, orang kagak kenal kan. Kalau inget itu kayaknya pernah kenal. Iya kan studionya geremang-remang. deh. Remang-remang. Dan Iya biasanya kan yang ketemu lu nggak bisa salahin karena geremang-remang. produser doang. Kalau Iya. kita kan tim kreatif paling cuma nulisin doang. Iya, gitu. tapi gue follow lu padaan loh. Iya, aku baru di follow sama ini. Kapan? Panji Ikun. Semalam. Iya, semalam sama. Kayaknya udah follow back belum? Udah. Kalau belum gue unfollow lagi nih. Udah kali. Langsung kita. Gua kan lagi gini, paham gue gini, besok bintang tamu siapa gitu kan. Kata besok bintang tamu siapa? Ini. Gue cek ini. Gue cari bahan. Udah alet besok aja. Tapi customer yang bikin aku salut adalah karir mereka berdua ini melesat bener-bener lewat jalur langit menurut gue. Kalian ngerasa nggak? Alhamdulillah. Tepuk tangan boleh. Yang namanya hidup bisa berubah. Berasa nggak kalau karir kalian tuh melesat lewat jalur langit? Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah aja. Awalnya dari Suci. Suci. Kalau kita Suci dia angkatan 2015, aku 2016. Kalau Suci singkatan dari Stand up comedy Indonesia. stand up comedy. Jadi kalian dikompetisiin. Ya, betul. Jadi basicnya kalian dari daerah masing-masing. Ya. Masuk ke situ dikompetisiin. Ya. Menang nggak? Menang. Saya juara 1 di Saya Suci. juga kali. Ya, Saya gue juga. juga. Oh, angkatannya beda. Angkatannya beda. 2015, Ya. 2016. Saya juara 1. Saya dapat mobil. Saya juga dapat mobil. Ya, gue juga dapat mobil. Sabar aja sih, ya Allah Tuhan. Gue dapat duit, Tapi dapat enak duit. banget mereka juara 1 dapat mobil. Aku dapat kontrak doang di Trans TV. Yang mana? Lu zaman Oh, extravaganza ya? Iya, bener. Extravaganza, iya. Tapi kan program dapat. Dapat program. Iya, lu program panjang. Kalau kalian juga dapat program akhirnya enggak? Apa ya? Istilahnya program bukannya kayak stand up sekali-sekali gitu. Iyalah program lah. Ada ya. program. sekali-sekali. Callingan lah. Ya, jatuh. callingan lah. Waktu ikut Suci itu berapa lama ininya? 6 bulan kita. Oh, lumayan lama juga ya. Jadi karantina, bentuknya karantina ada sekitar 16 peserta, setiap seminggu sekali taping, terus abis taping pulang lagi ke Medan, abis itu diberangkatin lagi gitu. Jadi nggak karantina full. Tapi kalau saya nggak ke Medan, saya pulang ke Jakarta. Iya. Kalau kamu kena jegel, kenapa namanya Indra Jegel? Ngejegal. Jegel maksudnya main bola. Main bola, iya benar. Lu jago main bola? Tapi nama asliku Indra Gunawan tau. Kita Najis. satu pam. Masa sih? Gunawan bukan PAM, Gunawan nggak PAM. Gunawan PAM. Lu orang Medan yang keturunan Jawa. Nggak tahu. Bapakku, Atau Binjai, atau Bapak. singkat Binjai. Oh, enggak dong. Oh, Enggak lain, disingkat itu Binjai. salam dari Binjai. Iya benar. Lain. Tapi benar dari Binjai. Dari Oh, Binjai. iya. Nah, kalau Gunawan, bapak lo transmigrasi kali dulu. Bapakku Melayu, tapi bapakku tuh ngasih namanya gara-gara abangku punya teman namanya Indra, bapakku ngelihat Syahrul Gunawan, beres jadi Indra Gunawan. Oh, Sarul Gunawan. iya, Oh, iya. Gini. Oh, Jini. Zaman dulu. Bukan Iya kan? dong, Sarul Indra Gunawan. Itu Indra Brukman. Sarul Gunawan pernah. Jin Danjun. Danjun, iya. Jin Danjun pernikahan dini. Ya. Awalnya dari situ. Awalnya situ tuh. Oke, kalau lo dari mana? Bapak lo? Bapak saya. Iya. Kapan? Enggak namanya apa? Oh, nama saya. Bukan bapak lo dari mana kapan? Kayak besok dari kemarin dari mana Ya, bapak kalau lo? kemarin dari sempat 3 raksa. Bapak masih ada? Ada, masih ada. Bapak gue udah nggak ada. Ya kan? Ya gimana dong kalau begini? Ya udah jangan dibercandain. Iya, Nggak ada. Iya, kita juga bingung gimana caranya. Baru kenalan masa langsung bercandain bapak. Iya. Tapi beda nggak sih kalau anak, kan gue tuh pernah jadi bintang tamu Comic 8 ya. Ya. Pas gue lagi main Comic 8, pas udah tayang, gue diomelin tuh sama penggemar stand up. Emang iya? Katanya kalau di roasting jangan nyautin. Oh iya. Ya kan gue nggak dikasih tahu, nggak di briefing. Oh, tim Oh, iya, kreatif. tim kreatif ya berarti ya. Siapa? Tuh. Jadi Siapa sebenarnya kalau di stand up itu rules-rulesnya tuh beda ya. Konsep roasting adalah konsep di mana sebenarnya kita mengapresiasi Ya. orang yang di roasting. Gue dikata-katain apresiasi gimana. Tapi kan itu by reset. Jadi By riset. Oh. dia cari tahu seputar Pak Haji dulu. Iya. gitu. Dan orangnya harus figur yang udah gede, Pak Haji. Misalnya Oh. kayak Kalau bukan siapa-siapa nggak berasa. ngapain Nggak gitu. jadi roastingnya. Iya, benar. Kayak di luar tuh ada roasting Justin Bieber gitu-gitu. Nah, bentuknya adalah ketika kita nge-roast, emang kita terima aja dulu, tahan dulu. Tapi dapat kesempatan sebenarnya di akhirnya untuk ngebales Oke. gitu. Tapi kalau misalnya Indra dulu waktu dari Suci, kamu tuh dikenalnya karena sering ngerosting apa karena jok-joknya aja? Karena jokes aja sih kalau aku jarang banget dapat kerjaan ngerosting gitu. Tapi itu malah justru beban ya? beban. Makanya beban. aku ngeliat kalau si Kiki, kalau tiap sebelum roasting, maafin Dingin ya, tangannya. maafin ya, maafin dulu, ya. nggak enak. Minta maaf mulu gitu, emang sampai segitunya. Karena bentuk roasting tuh ini kayak Gun, bentuk Sarkas. tapi harus paham bahwa konteks ini tuh bisa jadi lucu, bukan hanya cuman nyelekit doang. doang. Tapi lu pernah nggak bercanda sama orang terus orang sakit hati? Bercanda sama orang terus orangnya Terus orang sakit itu hati. kayak nggak terima sama bercandaan lu terus orang sakit hati. Sampai kayaknya kesel gitu, pernah nggak? Pernah kayaknya pernah aja kayak Lu gitu. pernah ya? Pernah gua. Siapa?
Ada lah temen waktu itu pernah dibecandain gitu. Bukan sesama artis. Bukan. Bercanda. Tapi justru kalau misalnya bercanda ketemu kayak orang baru, kayak artis baru gitu, agak deg-degan. kita kalau kayak gitu agak sungkan sebenarnya. bener. Gitu. Karena kan Kak, ini sebenarnya si roasting ini kan budayanya dari stand up luar kan. Ya. Karena untuk dibalik lagi ke budaya kita masih agak-agak kurang, ada yang belum bisa menerima gitu. Tapi kehadiran stand up comedy di dunia entertainment Indonesia tuh cepet naik, cepet ngeblend loh. Alhamdulillah. Iya kan, maksudnya langsung kayak tadinya kita mungkin tahu bercandaan-bercandaan Lenong, gitu kan, yang pastinya juga cepat. Tapi gue yakin anak stand up ketemu anak Lenong juga diem dulu juga ya. Iya, pasti. Nggak bisa langsung masuk. Iya. Bahkan Kak Igun kan pernah satu program yang sahur kan sama anak-anak komik semua Sama stand up semua kan dulu. Itu tau nggak? Itu pertama kali Kak Igun hijrah dari Indosiar ke Trans. Iya. Sahur tuh kan. Sahur dari Indosiar dulu acara dangdut. Dicoba di situ, akhirnya terciptalah acara Brownies 8 tahun sampai hari ini. 8 tahun. 8 tahun tuh. 8 tahun Brownies, obrolan manis hits gitu. Tapi episode berapa itu? Stripping tuh berarti kalau udah stripping tuh udah banyak banget feel yang ketenggak tuh. Hah? Udah banyak banget tuh. Udah sampai Duit kali sampai beda kali kayaknya beda itu deh. Kayaknya beda deh, beda konteks itu mah. Tapi sama halnya seperti mereka kayaknya coba ke film kalian udah berapa? Film mah nggak banyak banget. Banyak. Setiap tahun ada kali. Kalau dia mungkin filmnya nggak banyak tapi penontonnya banyak dia. Enggak, kayaknya produktif banget. Dia penontonnya agak lain 9 juta. Agak lain, iya. Terus Miracle 1 5,7. Ya kan lu juga ada. Ya kan gua kalian nggak ada. Iya, betul. Ya kan? 5,7. Terus abis itu Kamak 4,7. 4,8. Ngeri sedap 2,7. Lu juga ada Kang Ngeri Mak. sedap gua nggak ada. Iya, betul. Nah, Nah, kalau lu nggak ada tuh kenapa? Ya beda, memang beda film aja. Oh. iya emang nggak bareng terus. Oh, kirain tuh kalian tuh kayak ini loh, Tandeman. kayak grup gitu. Jadi harus tandeman. Oh enggak. Kayak Danang Darto gitu ya. Iya, enggak ya. Enggak. Gitu, Vincent Desta. Jadi kalau misalnya ya, kalau kalian itu syuting film, acting apa jadi diri sendiri? Acting lah. Kalau ya, tapi untungnya karakternya sampai hari ini belum pernah ngerasain dapat karakter tuh yang nyebrang banget dari karakter asli. Disesuaikan dengan cast. Iya. Pernah sih sekali waktu itu jadi yang gua Produser. Kayaknya gue ingat lu pernah jadi alien di film apa ya? Alien. Bukan ya? Bukan. Yang biru. Biru. Salah orang kali. Avatar kali tuh, Avatar biru kali. Gue di mana ya? Jadi gua gimana? bisa tiba-tiba dia Enggak, kalau gue tahu nih, kalau lu gue Filmnya dia. ingat, lu yang di Kang Mak 1 kan lu juga ada. Ada, kan? benar. Iya, lu ada. Ada. Nah, ini yang pas kesini nih mau promo apa ini? Justru itu. Kita mau promo bolu. Jadi kita ini buat bolu. kita ada krip. Oh, pinggan mambo. Oh, pinggan mambo. Donat. Dari donat sekarang ke pisang. Pisang Ya goreng. Pisang goreng. Bener. Jadi si Kang Mak 1 itu Ya. Sequelnya. sequelnya sekarang. Tapi kalau di Thailandnya memang Kang Mak itu ada sequelnya. Tidak ada. Tidak ada. Oh, cuma di sini doang. Benar. Dan ini jatuhnya kayak sequel yang Jatuhnya original. original story sih. Jadi karena di Kang Mak 1 itu kan persahabatan antara saya, Jegel, Pak Pak Indro, dan Tora. Tora tuh kan seru banget gitu. Ya. Terus kayaknya dari produser ngelihat ini kayaknya seru deh kalau misalkan dilanjutin lagi perjalanan mereka. spin-off-nya ya. Iya, dibikin sequelnya. Akhirnya makanya dibikinlah sequelnya di Kang Solah ini. Namanya Kang Solah from Pimak X Nenek Gayu. From Kang Mak. From Kang Mak dan pemeran utamanya. Wow. Minum dulu dong, kita Oh, iya. cheers. Ya Allah. Pemeran utama sama Davina Karamoy. Masya Allah. Jadi pemeran kalau yang pertama itu kan istrinya si itu. Vino. Bang Vino sama benar. istrinya. Sekarang udah ganti. Iya. Oh. Regen sama istrinya juga. Bukan istri, sama temen Davina Karamoy. iya. Tapi dia suka beneran. Tapi bini Nggak suka. Bini lo? Sampai marah-marah. Sampai marah-marah. Enggak marah-marah. Oh iya, enggak bohong menarik. Dia nge-repost. Kan bini lo suka main padel kan? Iya betul. Ya suka main padel juga. Tapi dia nge-repost TikToknya Davina Karamoy. Lu bisa diem dulu nggak? Iya kan? Iya kan? Enggak, jadi gimana? Enggak, Lo selingkuh. Enggak selingkuh, enggak sampai selingkuh ini. Tar dulu, tenang dulu pelan. Jangan panik, jangan panik. Iya. Lu yang panik. Jadi itu tuh cuman kepencet kan biasanya kalau kepencet. Berarti Gimana, tapi kalau percaya lagi nggak sih pencet tuh ngeliat pencet? enggak terus dong. kalau TikTok tuh kan suka kayak di bawah itu ada tuh di atas nama tuh. Apakah Anda ingin Repost, gitu ya. kan. Nah, itu kan suka lagi scroll terus lagi nonton terus kepencet itu. Ini ada artikel ya. Regen ketahuan repost Davina Karamoy, istri langsung interogasi tidur di sofa aja. Itu bener?
Apa di mananya? Pas jadi sama bini lo tuh kepo. Bukan, dia Dia ngelihat. bisa tahu dari mana? Kan Kayaknya nongol kalau repost kelihatan gitu. Emang kalau repost Kalau di TikTok di sini tes repost by Ivan Gunawan tuh kelihatan. Itu. Bini langsung senyo nih. Terus langsung. Apa lo maksud lo nih? Ya, Repost-repost. Ini repost gitu. Yang enggak sebenarnya ini juga enggak sengaja orang namanya. Bininya ada di sini. Emang kalau laki bentuknya begini masih dicemburuin? Loh, justru cemburunya makin ini loh, makin jadi lah kayak Gun kalau Oh kayak iya, gini. tapi gue bingung ya. Kenapa ini koreksi ya. Kenapa komedian mukanya nggak seberapa ganteng tapi bininya cantik-cantik? Nah, coba jawab. Maaf dulu nih. Kita enggak emang. Enggak. Enggak. Ada halusnya dikit kayak apa kayak Iya, lumayan kayak. Enggak termasuk enggak kamu menurut gue. Tapi bini lo cantik, ayu pakai hijab. Iya. Asik. Lu juga udah married kan? Udah. Bini lo juga cakep kan? Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. bini Mana? Oh, tuh ada bini. Iya, hai. Ini saya juga. Mana? Bukan itu asisten lu. Mana? Mana bini lu juga? Itu? Oh, bukan itu, mirip doang. Kerudungnya iya sama, tapi bukan itu. Oh, Indah bukan biniku juga. Bukan lah bini lu Bininya gimana? bisa bareng gantian gitu beda scene. Beda bukan. Ini istriku. Istri dia Berarti nggak. tapi kalau Dia ajak-ajak sama dia mah jarang. Kalau istri tiap syuting kemana pasti ngikut. Enggak, ini doang. Apa gara-gara lu repost kemarin itu? Karena hari ini kan kita preskon. Ya. Biasanya ada Davina kan. Oh. Lagi lu juga kalau mengagumi seseorang jangan melek-melek Ini banget. kan gara-gara sekarang udah full. Simpan aja di imajinasi nggak bisa emangnya. Di imajinasi bagaimana maksudnya? Maksudnya gini, Mbak, maaf ya, namanya juga kan desainer rumpi. Ya. Misalnya, lo kan ketemu misalnya contoh gue Devina Karamo. Oh ya, terus simpan aja di memori. Jangan lo sampai masuk ke hati. Enggak ada masuk ke hati. Ini harus dilurusin dulu. Kan pekerjaan lo masih panjang, bro. Sayanya nggak ada masukin ke hati kayak Gun. Jadi sebenarnya itu cuman ya udah temenan biasa gitu. Terus nggak sengaja ke repost. Terus responnya Devinanya gimana? Sama dia ya nggak apa-apa, dia mah juga santai, orang kita juga. Ya dia juga nggak percaya kalau lo ya kan. Soalnya saya juga udah bangun tembok dari awal. Saya udah bilang bahwa Dav, Saya Mbak. Enggak, dia nggak percaya. dia mah deg-degan sebenarnya Dia juga. nggak percaya. Siapa deg-degan? Indah juga deg-degan. Takut Ya, takut lah ya namanya. Sebenarnya yang takut bukan Indahnya, Davinanya yang takut. Kalau Davina kayak Gun aman karena dari awal syuting aku udah ngomong, Dav, gini Dav, gue udah punya istri, sorry banget. Ganteng. Gue nggak mau kasih lu harapan atau gimana iya. Jadi lu ya biasa aja. Jadi ini kita cuma profesional. peran doang. Profesional aja. Tapi emang ada adegan-adegan yang sweet. Wes. Biar banyak karena kan emang ceritanya pacaran. Banyak. Gitu. Enggak, tapi memang dibutuhkan adegan yang lumayan sedikit apa ya, karena mereka berdua karakter pacaran. Tapi emang ada ini nggak kayak bonding, bangun Chemistry. suasana chemistry itu ada. Oh iya ada, pasti waktu itu makan siang doang sih bareng. Itu juga kalau yang itu Mas, kalau itu ada saya, ada Pak Dindro, ada Rami, itu makan siang pas reading. Oh, itu doang. Tapi kan makan siang namanya. Iya, tapi jangan seolah-olah kayak berdua jalan gitu. Terus dia mau. Nggak pernah. Nggak ada kayak gitu-gitu. Ya paling pas reading aja. Tapi kok Davina tuh mohon maaf punya pasangan juga. Lah nggak tahu deh sekarang deh. Padel, dia sibuk padel. Sibuk padel dia. Udah pas syuting itu kayak Gun pagi padel, terus datang syuting, abis itu malamnya padel lagi Gue lanjut. keringet dong deh. Bukan wangi-wangi aja. Kok lo tahu dia wangi-wangi aja? Bukan Lo tahu dia wangi-wangi Bukan wangi-wangi aja. Sorry, maksudnya tapi kayaknya nggak kelihatan bau. Kalau kelihatan nggak bau dong sayang. Cium. Oke, next question. Tapi yang menarik nih ya, setiap film yang kalian bintangi ini kan selalu ada hati di pemirsa gitu ya, Ya, kan? Walaupun banyak film yang selalu bermunculan gitu. Ya. Nah, apa yang membuat kalian merasa bahwa film ini tuh film yang layak buat ditonton? Apa yang membuat kalian? Apa bedanya dari sequel sebelumnya? Film-film kita yang sebelum-sebelumnya. Film ini tuh lebih kuat di komedi sih. Ya. Ini dari secara skripnya tuh emang komedinya tuh kuat. Kalau yang pertama Kalau kalian yang pertama merasa banyak drama. Drama. Yang pertama tuh drama, terus sinematografinya bagus tahu. Iya. Gambarnya tuh indah, cantik klip. Ya, Ya kan? set-setnya juga bagus. Tahu ada asap-asap. Ya. Itu kalinya di mana sih? Itu di Persari. Tapi jadinya cakep Jadi cakep kan, nah itu hebatnya orang artnya orang. Sedap. Kalau yang ini banyak Kalau yang setnya? ini setnya di sini dekat sini juga.
Di sini ada Di sini ada satu. satu. Mau nontonin orang syuting yuk, nontonin. Iya, nonton orang syuting. Siapa tahu kan kita Nanti kapan-kapan saya ajak deh kalau mau Iya. syuting gitu, Masnya. Aku katanya mau diajakin main film sama Falcon. Belum tahu judulnya. Ini lagi nego-nego harga. Terakhir berapa? Terakhir emang mentok di berapa? Berapa ada lah pokoknya lagi. Gue tanya siapa pemain utamanya sekian, dia dibayar berapa sekian. Oh, gue harus lebih tinggi dari pemeran. Gue bilang, lo mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak usah. Gue udah Siapa biarin pemeran aja. utamanya yang Ini based on true story juga ya. remake Remake film Korea. Emang lo doang yang main film. kita bikin baju yuk, kita belajar bikin baju. jangan, udah lo begini aja. Udah balik lagi. Film ini siapa aja pemainnya? Om Indro. Ya. Kalian berdua. Tora Sudiro, Tora Sudiro. Davina Karamoy. Ya. Ada Pras Teguh. Pras Teguh, Andre Ya, Taulani, Andre Taulani, Kenzi Taulani. anaknya. Ini Kain di Barens, Teddy Bareng. Ini Baren, oke. Terus Basir Wolas. Basri Wolas. Oh ya ini mah komedinya lebih Ya lebih kental. Kuat banget ini, lebih kental banget. berasa. Ya karena kan film sebelumnya kan mungkin nggak secara garis besar orang udah pada tahu karena remake kan. Benar. Betul. Kalau yang ini kan spin off-nya orang Sequel. sequel. Yang ceritanya dibikin lagi. Tapi kalau dilihat kostumnya sih emang masih bau-bau orang Thailand ya. Bener. Betul. Ini setnya juga tahun lama ya. Dia juga pakai kutang kayak lu sama, no dikit, tapi dia full. Kalau dia Sampai perut. dia cuma Sebenarnya ini baju Crop top istilahnya kali kutang crop Ya sebenarnya baju karakternya ini kebuka. Oh. Cuman kan nggak enak kan kalau Iya jangan, Iya kan, ini kan haji, Iya. beda. Betul. Iya. Nah, kita mau ditantang nih, ya kita mau ditantang. Kita nonton dulu, Yes. kita nonton trailernya, habis itu kita kasih reaction ya. Oke. Ya, ini yang jujur ya, yang jujur ya. ya. Belum nonton kan tapi kan? Belum dong. Oke. Ini si Solah ngelihat kita datang pasti seneng banget. Ya udah kebayang dia pasti ngomong, aduh kalian ini emang bener-bener sahabat sejatiku. Rasanya nggak nyampe-nyampe. Ada rumah. Ini kalau di film-film horor di pintu kebuka sendiri gini pasti yang buka tuh setan. Payung doang bikin kakek. Ih, Norak lo. lu Om Basri jadi Tapi emang gambarnya tuh bagus ya. Iya. Dekat, kampung ini sedang diteror setan. Kita juga mikirnya kalau sedang Bagus. wow, siapa yang bilang udah mati? Candy. Tatapannya. Kenapa Neng Dara bilang Kang Sol udah mati sih? Kang Sola janji mau ngasih kabar ke Neng Dara. Cocok kan? Oh, chemistry-nya ada ya. Oh, Aduh mau ciuman. Kang Sola nitip Neng Dara ya. Kang Sola tenang ya di sana. Kang Sola dapat tempat yang terbaik di sana, damai. Nggak sampai mati nih, nggak ada yang mau Kang Sola mati, nggak dia kan nggak ada yang mau mati. Masih lucu. Masih lucu. Tawakan gua kecil masih kepake, masih lucu. Teror nenek gayung. Merah, beras ketan. Cakep. Di film sebelumnya kan ada juga Ada ya juga. kan dia jadi dukun kan? Bantuin kayak gue kenal nih anak. Wih, Kang Sola from Adek gue yang nikah sama Dara. Enggak. Ini tuh calon kakak iparmu ini, ha. Kalau ini namanya ipar ada mau. wow. Produksian berapa lama kemarin? 23. 23 hari lah. 23 hari. Ya sebulan lah ya hitungannya ya. Hitungannya. Tapi ini bener-bener kalau kita lihat ya customer ya dari trailernya aja rasanya kayak udah pengen nonton. Dibandingin sama Kang Mak mungkin ini kayak jump scare kayak lebih banyak ya. Kayaknya deh, tapi kan Bisa nggak tahu soal itu dari editing kan. Kalau jump scare tuh dari editing. Oke. Tapi kalau dilihat kayak misal kayak horornya tuh justru kayak lebih Horor, tapi banyak emang asli serem banget sih. Iya. Di sini Setelah jadi make itu up jadi nenek si gayung. Nenek Gayung. Dia dapet Chemistry ininya perannya. perannya Terus dapet. tadi kan kita ngeliatin banyak banget komedi-komedinya.
konsultan komedinya sendiri pakai dari luar atau Nggak kalian ada. sendiri? Sebenarnya kita tuh kayak Penulisnya ada penulis. Konsultannya ada sama temen Erwin Iya. namanya. Tapi kalau di lapangan udah kita berdua yang nambah-nambahin Iya, apa-apanya. sama. Gitu. Jadi gue dulu ya, zaman dulu banget tahun berapa ya, 2003 bareng Richard Buntario gue pernah syuting film. Itu satu-satunya, enggak kan? Beberapa kali dong. Pokoknya dulu lupa gue kayak Cinta 24 Karat judulnya. Jadi kita itu nggak pakai reading kayak sekarang. Tahu-tahu di lokasi kita dilepas aja, kita bercanda. Pas jadi filmnya 6 jam apa? 6 jam. Terus udah gitu baru diedit-edit. Jadi lucu dibiarin gitu. Kalau kalian tuh gitu juga nggak sih, ada di improve juga nggak? Ya improve ada tapi tahu batasnya lah Iya. gitu. Karena ini udah kerja sama kita ketiga kali sama Mas Erwin juga kan. Mas Erwin ini sutradaranya. Sutradaranya. Jadi kita tahu lah kapan kayaknya Mas Erwin udah cukup dengan komedinya gitu. Ya. Kapan kayaknya Mas Erwin butuh tambahan komedinya gitu sih. Jadi udah Tapi enak. kalau orang syuting komedi di lapangan tetap serius dong ya. Harus sih gitu. Harus tetap serius. Karena bentuknya skrip kan, mendeliver skrip kan, nggak Ya, boleh, ya. nggak boleh karena ada lawan main kan. Ya. Kalau kita yang nyeleneh, Takutnya kaget-kaget, lawan mainnya kaget-kaget. Nanggepnya apa nih gitu. Iya, Dan iya, harus ada benang merahnya harus jelas juga kan. Ya, dari semua scene yang kalian jalanin di film ini, scene mana yang kalian rasa paling sulit, paling susah banget nih, kayak diulang-ulang? Yang lo sembur sih itu Pras kali ya? Ini dia. Iya, lo sembur Pras itu. Ya itu sampai kayak buihnya kayak nempel ya. Iya, itu soalnya harus benar-benar nempel kan. Itu berapa kali take tuh? Nasinya harus dimakan, habis itu harus numpuk, habis itu ada dialog dulu, terus nyembur. Jadi ada beberapa kali take lah. Oh ya Allah. Itu adegan itu juga panjang tuh ya, yang kita terakhir tuh. Yang mana? Yang lo megang gayung gitu-gitu segala. Oh iya, yang Oh, yang endingnya yang berantem Ya. berantem endingnya. Final battle-nya. Final battle tuh lumayan 4 hari, 3 hari. 3 hari, 4 hari, sama kan ada hujan tuh kita sehari. Karena kita kalau gitu-gitu kan callingannya kebalik kan, pasti dari malam kan semuanya gitu. Malam ke Saya subuh. emang kalau kita tuh kalau udah mendedikasikan diri kita masuk ke film tuh kayak udah sebenarnya nggak boleh ngambil kerjaan lain nggak sih? Yes. Kayak udah bener-bener Udah di lock fokus ya. ada di situ nggak sih Benar. gitu kan? Kayak gue misalnya ditawarin film, cara bayarannya tuh berapa hari lu ambil kehilangan duit gua segitu nggak sih? Atau Kalau film, gue bayarannya per hari. Lu mau pakai gue berapa hari? 20 hari ya, honor per hari dikali 20 hari. misalnya Kalau sehari- Apalagi kalau ngambil jam brownies, dia harus bayar honor brownies. misalnya sehari 3 program, berarti harus bayar 3 program. Nutupin 3 program itu? Iya. Misalnya filmnya akhirnya cuma 2 hari, boleh nggak? Tandanya gembel yang bikin itu. Yang bikin filmnya gembel, emang dia nggak punya duit. Untuk tayang di Instagram, Misalnya, ya. Enggak, justru aku tuh pengen banget sebenarnya main film gitu kan. Pengen banget yang dari dulu tuh yang main film, tapi karena ya balik lagi pekerjaan stripping itu kan Iya. kita tuh kerja harus komit kan. Ya. Kita nggak bisa kayak kerja yang kita udah punya kerjaan satu terus mendadak dapat kerjaan yang lebih gede, kita tinggalkan pekerjaan yang lama itu. nggak boleh. Buat aku itu segala sesuatu yang paling nggak profesional gitu. Jadi gimana caranya tuh harus bisa ambil di salah-salah itu gitu. Nah, kalian ini berdua sekarang lebih senang dibilang pemain film apa tetap as a stand up comedian? kalau dibilang kalau yang bisa dipertanggungjawabkan ya, aku sih stand up comedian ya. Sama, Cuman stand up comedian. film itu ilmu yang berbeda lagi gitu. Jadi kayak Senang mempelajarinya Iya. hal baru kan buat kita betul, kan. Jadi betul. kita banyak belajar. Mungkin kalau tahun-tahun awal waktu masih Miracle tuh kita sebagai aktor doang kan. Nah, kalau sekarang tuh kita udah lebih dipercaya buat ngedevelop skrip gitu. Jadi kita ikut proses. Jadi kayak ilmu yang kalian punya tuh juga ada di film itu. Karena sebenarnya kayak membangun kelucuan tuh sebenarnya nggak bisa cuman satu orang nggak sih? Ya. Tak kayak timpal-timpalan lucunya di mana. Sebenarnya kalau main komedi itu nggak harus kita yang lucu terus. Benar, gitu kan? benar. Jadi Kadang ada hati juga Nah, loh. iya. Jadi kadang kita yang harus cuman ngumpan, jadinya teman kita yang lucu gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi butuh kebesaran hati. kan kalau kayak aku tuh katanya aku keset. Aku tuh cocok. Iya, aku keset. Tapi kalau untuk film belum tentu kan. Belum tentu juga. Ya ayo dong, ini deal dong, main film kan enak. Jadi misalnya Ivan Gunawan pemain film, iya kan? Iya. benar-benar. Iya kan? Udah deal. Udah deal. Barusan deal. Barusan deal. Eksklusif berarti. Jadi per menit atau per hari?
Honornya per menit. Iya. Emang boleh? Berarti nanti kita promonya di butik Haji Igun, Kak. Oh, boleh aja. Iya. Ya kita tuh mulut tuh harus asin. Apa yang ngucap ke mulut harus kejadian. Iya. Sama kayak mulut lo. Mulut jegel. Lu sering banget ngucap atau jadi ngucap. Amin, insyaallah. Intinya gini, kalau aku sih mikirnya bahwa Soalnya dia kan hobi judi dia kan soalnya. Berhenti ngapa jangan ada bercanda Hati-hati doang. deh, banyak Jadi yang kayak aneh-aneh. kayak main gini kayak nebak ini tapi pakai bedak gitu doang. Oh, tapi dapat mulu tuh tebakan lo. Ya enggak semua. Enggak, ini maksudnya mulut lo asin apa aja yang udah terrealisasi Enggak, dari mulut lo? Beberapa kali kayak ini pakai film yang kayak, Film agak lain. ya misalnya gitu. Ah, ini segini nih. Garanti Ya. dibilang sejuta mah minimal sejuta, ternyata 10 juta. Masya Allah. Terus gitu. sore Enggak. jumbo. 10 juta di luar itu berarti kita dapat bonus. Dapat. Dapat dia dapat duit banyak banget. Nah, itu belum sempat gue omongin tuh bonus-bonus itu. Dia dapat Katanya udah deal terus Aneh gimana banget. balik Nggak ada bonus. Orang- bener diingetin. Kita ada juga, bonus. kita yang di Kang Mak 1 juga bonus. Ya kita di Kang Mak di Miracle Kang Mak kita dapat iPhone. Lah, lu kayaknya Udah masih main dibahas juga banget yang sih. di penjara yang main Miracle. Miracle. Iya, berdua juga main. Nah, kalau lo nih, film lo yang ini, prediksi lo gimana? Ya. Coba lo lihat di air. Oh, udah dibacain Pak Haji. Lihat di air lagi. Coba Pak Ya, Haji. bayangan kan film pertama 4,8 ya. 4,8. Ya, sejuta lah insyaallah lah ya. Sejuta ada nih. Sejuta ada lah insyaallah. 4 kemarin 4,8 juta. 4,8 juta. Ya ini 6 juta. Ah, amin, kita aminin. Amin. Ini kata-kata Sampai film ini 6 juta, royalti gue ngikut dapat ya. Karena ini gue yang doain. Kan nggak main, tapi gue yang doain. ya doain ya udah gini semua deh. baik harus. Biar nggak doain doang gala premier baju kita dari Kaigun. Kapan gala premiernya? 20 September. Ah, sibuk gue. Ya. Kaos, pilih aja deh baju-baju. Kaos. Barang cari baju cewek semua. Topi deh. Enggak, lu bener enggak? Kalau lu bener-bener mau di makeover sama gue, lu bener-bener ada budget enggak? Ya. Kalau nggak gini aja, biar gampang kasih kita 2 juta kita aja yang cari. Kita cari sendiri deh. Ya jatuhnya gue nyumbang. Bukan pakai jasa gue, jatuhnya gue nyumbang ya. Ya tapi kan bisa aja kayak dikasih by Iya, dikasih. Haji Igun, tapi jahit ke Bang Yoni. Oh, sumbangan. Iya, Sumbangan. benar. Sama aja nyumbang. Tanggal berapa premiernya? September. September. 19 apa ya? 19 apa? Ya, ini tayangnya kan filmnya 25. Biasa seminggu sebelum itu tuh. Iya. Tapi Indra ini bukannya katanya fashion consultant. Nah, Oh iya nih dia. Tadi mau ngadu katanya sama Kaigun. Ayam kali Kita itu farmnya sama Gunawan. Oh. Oh, kalau Gunawan Jadi Gunawan lu kan pernah fashion stylingin siapa? Bukan Maksudnya styling gimana? siapa. Jadi ini konteksnya adalah gara-gara Cing Abdel. Oke. Cing Abdel itu sekarang kalau misalnya mau keluar rumah, ngebecandain ngirim dia lagi foto baju ini cocok nggak kalau aku keluar. Oke. Gara-gara sebelumnya aku di podcastnya dia bercanda-canda doang kayak Cing kayaknya nggak cocok deh Cing. Harusnya pakai ini gitu. Abdel yang sama temon kan? Itu Gue lama salamin ya. Temen gue lama udah banget. nggak pernah ketemu lagi. Udah nggak sekarang. pernah ketemu Masa lagi. sih? Nggak pernah ini lagi. Enggak. Sama sekali. Sama sekali. Dulu di Indosiar. Kapan tuh ya? Dede ya. Kapan tuh ya? Tahun 2000-an lah. Oh gitu. Sekarang udah nggak. dibahas sedih. Masih ada. Udah nggak pernah ketemu. Oh, iya. Salamin kalau misalnya ketemu. Iya. Undang aja. Kalau Om Indro biasanya nih kalau lo mau film gini, promonya di Brownies. Iya. Oh, iya. Ketemu. Benar. Iya kan? Ya gitu ngebecandain gitu-gitu terus orang-orang jadi nggak tahu deh tiba-tiba di posting terus sama Cing Abdel bercandaan doang sebenarnya. Nih kalian nih kalau sekarang kan udah menjadi sosok ya gitu. Amin. Kalau lagi capek atau lagi pengen sendiri, suka keinget-inget zaman susah dulu gak? Oh sering. Kalau cerita kamu gimana dulu? Kalau aku tuh kadang suka kayak, alhamdulillah sekarang bisa kemana-mana naik kendaraan, naik mobil gitu. Ya. Suka dulu tuh masih inget kemana-mana naik motor, panas gitu. Apalagi kalau ngelewatin jalan-jalan yang emang dulu sering dilewatin gitu. Jadi lo kalau pas lewatin, anjir gue pernah. Iya. Iya pernah jalan ini pernah gitu. pernah ngerokok di sini, pernah beli es teh di sini nih gitu-gitu. Jadi suka kayak Tapi lo ketemu bini lo udah berada dong. belum masih naik motor juga dulu proses. Ih baiknya tuh perempuan ya Allah. Baik banget. Makanya saya nggak mau selingkuh, saya makanya nggak mau Ya Allah macam-macam. baiknya tuh perempuan. Iya, tepuk tangan dong buat perempuan Ya itu, Allah, buat baiknya. istrinya yang selalu Lu baik. makanya jangan sok iye banget. Iya kadang saya juga saya nggak mau. Pas masuk pintu rumah pasang kaca gede deh, jadi pas lo masuk tuh
ngaca gitu. Ya Allah. Kayak di butik-butik itu ya. Jadi ada mawas diri, baik nggak gue? Ada mawas diri. Lo diikutin dari gembel sampai jadi sukses, lo mau nggak mau? Lo karena doa bini lu juga, Iya benar, sepakat. Lu diikutin dari gembel sampai sekarang gembel yang punya mobil. Iya. Berarti tetap gembel dong. Iya, proses. Proses. Kita tuh menikmati karena sekarang tuh banyak anak-anak sekarang yang nggak terima sama namanya proses, Bel. Betul. Iya kan? Taunya hasil aja. Kayaknya bawanya hasil kayaknya kalau udah nggak sesuai langsung deh migrain lah, Iya, mimisan bener. lah, Ya, mau balik ke rumah orang tua lah gitu. Ya kayak Kak Igun aja kan kita tahu prosesnya dulu yang 25 tahun. Iya. 25 tahun ya. Dan kehadiran aku dulu tuh nggak ada. Kalau kalian kan mungkin 2015 tuh udah ada sosial media ya. Betul. Jadi kalian nge-branding diri kalian tuh cepat ada sosial media. Kalau dulu tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya nih tampil misalnya di TV gitu ya, RCTI gitu. Itu harus bener-bener kita tampil all out. Iya. Kalau kita nggak tampil all out, terus udah gitu lu terlambat, lu bener-bener nggak Attitude ya. attitude-nya lu nggak bakal di calling lagi, Beb. Iya benar. Semua ngeliatin ya waktu Ini zaman dulu tuh bener-bener gitu. Jadi Iya. Masa terberat Kak Igun di sekarang, ini gue lagi berat banget 150 gue bukan itu. Bukan secara berat badan. Bukan itu. berat. Pernah ngalamin ini enggak? Lucu gak? Iya, lucu benar. Ya kan gimbangin. Iya, bener. Cepet ya kalau Iya, kayak gitu. benar. Enggak masa Pernah nggak ngerasain? kan model majalah ada masa kalau itu. aku ya, ini masalah yang paling nggak pernah aku lupain adalah di dunia keartisan lagi naik banget. Ada orang bikin baju sama Kaigun, bikin baju, itu pengantennya anaknya udah masuk ballroom. Ibunya bajunya masih di butik, di payet. Ya Allah. Wah, apa yang kenapa bisa begitu? Ya ceroboh aja gue nggak kepegang tuh baju tuh ibu. Oh, terus gimana Kak? Akhirnya, wow udah nggak ngerti deh rasanya gimana itu ibu. Jadi kayaknya jam 9 bajunya baru datang. Akhirnya ibunya pakai apa buat nemenin? Ya ibunya di kamar. Jadi itu kayak gue ngerasa kayak setelah kejadian itu gue langsung kayak acara-acara gue yang kayak banyak banget waktu itu tuh gue stopin dan gue rasa memang gue harus kembali lagi ke bisnis gue. Gitu karena kalau di butik itu kan kita kan usaha banyak ngasih makan orang kan, Beb. Iya, benar. Kalau di entertainment kan kita jual diri sendiri. Betul. Nggak ngerepotin orang dan itu rasanya tuh kayak gila yang orang udah nggak bisa marah. Lo bayang nggak sih orang udah kesel sampai udah nggak bisa marah? Iya. Udah kayak ngeliat muka kita kayak ngeliat aja gitu dulu gitu. Berarti manajemen waktu dulu jelek. Parah banget. Jangan kan gitu. Dulu Kak Igun misalnya nih punya uang datang 40 juta. Itu bukan disimpan, langsung belanja tas, LV. Langsung ini, langsung ono gitu. Kalian ngalamin nggak kayak gitu kaget? Untungnya tuh kita ada di fase yang menurutku banyak banget soal bisa melek finansial gitu dari sosmed, dari ketemu teman, banyak contoh-contoh teman gitu. Jadi nggak ada yang gimana-gimana kita tuh. Malah mikir banget. Ada kekhawatiran kayak gini, aduh gue jangan sampai balik lagi ke titik nol yang dulu. Ada Pasti juga ada. sih. Iya. Iya kan? Ya karena sekarang ini bisa dibilang kan, ya kebutuhan juga jauh lebih gede. Iya. Dibandingin Dulu. yang dulu-dulu itu gitu kan. Iya. Betul. Nah kalau misalnya di komika sebagai komika gitu tuh attitude tuh penting nggak? Sangat. Penting banget. Apalagi kita base-nya community kan. Jadi komunitas jadi cepet banget juga tuh. Kalau di komunitas udah ngartis dikit udah pasti nggak ditemenin tuh. Ya maksudnya udah ada omongan dikit nggak enak aja. Iya. Ada aja Kayak saya jenis Marcel dulu gitu kan. PT-in sama semua orang. Ya, Pernah ngalamin Ya gitu? pernah ya Marcel salah satunya mungkin pernah jadi bahan omongan anak-anak. Ya. Tapi sebenarnya kalau Tapi di dia stand up cepet balik comedy, lagi, di stand up comedy itu untungnya kan kita ada Pak Presiden lah. Ya. Ya Pak Presidennya Presidennya siapa Pak Aziz Aziz Doibu. Doibu. Aziz Doibu. Aziz Doibu Pernah tuh- ketemu juga di sini Iya, kan? benar. Acara ini kan roastingan. Iya. Nah, dia tuh bijak maksudnya ya enggak yang ngecilin Marcel, ya nganggepnya Marcel ini lagi masih proses belajar lah, biarin aja dulu. Ya untung sadarnya cepet ya. Masih muda juga. Masih muda, iya. Karena apa ya, kalau kemampuan itu ada yang bilang gini, Ari Kriting apa sih yang bilang, kemampuan itu bisa membawa kita ke satu panggung, tapi attitude bisa membawa kita ke panggung-panggung yang lain gitu. Jadi kalaupun jago tapi attitude jelek, paling cuma satu panggung itu aja gitu. Kalau Tapi nyikapin teman-teman yang maksudnya netes saja belum nih ibaratnya nih, tapi udah pada berattitude. Kan sekarang kita
pasti ada yang kayak gitu. Nyolot gitu maksudnya ya. Ya, apapun itu bentuknya, udah mulai nggak on time. Ya tapi kalau misalnya kita sama stand up comedian kita ngomongnya langsung kok. Langsung ditembak. Galak sih gitu. Lu jangan gitu gitu. Dulu pernah siapa? Gue inget Yono pernah ditembak sama dia. Oke, ini karena kalian langsung 2 orang di sini, kita punya segmen namanya Question of Bestila. Jauh banget. Terus kalimatnya. Fokus. Oke, ini untuk kamu. Regen. Saya Rigen. Oke. Sebut apa namanya? Rigen, iya. Rigen itu dari Dirigen. Dari Rizky Gendut. Rizky. Oh ya? Iya. Oh, Rizky Nama Gendut. asli Rizky. Oh, iya. Igun juga, Ivan Gendut. Ya. Enggak dong, Ivan Gunawan. Gunawan. Oh, Ivan iya, Gunawan. Ivan Gunawan. Dia lupa namanya. Oke, siap. Iya. Orang-orang tidak tahu kalau Indra Jegel itu, apa yang orang-orang nggak tahu tentang Indra Jegel? Oh. Orang tidak tahu kalau Indra. Tet, kelamaan. Kelamaan. dong. Harus cepet. Ulang ya. Ulang. Langsung tek gitu ya. Oke, ulang. Minum dulu mau? Enggak ya? Nggak usah minum ya. Ulang. Oke, standby. Halo. Ya, siap. Orang-orang tidak tahu kalau Indra Jegel itu Orangnya care, perhatian. Perhatian. Banyak orang nggak tahu. Lo pernah dalam masa kesulitan terus Indra ada buat lo ada? Ada. Ya misalnya kayak ketika ambil film ini kan, ini gue sebagai pemeran utama itu sempat kayak ada keraguan ke diri Bisa nggak sendiri. sih gue ini Bisa gitu nggak kan? sih gue gitu? Bisa nggak sih gitu? Kayak ini kayaknya belum kayaknya gitu. Nah, Jegel lah salah satu yang kayak bisa lah gitu. Karena dia ketakutan sendiri kan. Iya. Film dia Ketakutannya lebih ketakutan selingkuh kali ya. Sebenarnya ketakutan pasangan tadi. cuma kemauannya dia kalau itu. Iya. Iya tapi itu dia nguatin, nggak bisa lah Gel, bisa Gen, lu pasti bisa. Karena kalau lu nggak bisa, lu cancel, gue juga cancel. Gitu. Oh, saking setia kawan kayak begitu banget. Nggak mungkin kalau urusan duit mah dia nggak mungkin dia. Kan jadi nggak jalan ceritanya, kan sequelnya jadi nggak jalan. Enggak, Kak, kalau di cancel dianya nggak main juga nanti. Iya sequelnya nggak jalan. Enggak, tapi kan dia ketakutan kalau pemeran utama kan bukan berarti filmnya tentang dia mulu kan gitu Iya. kan. Cuman kayak kesatuan. deg-degan aja. Tapi setelah lu bisa menaklukkan lu sebagai pemeran yang lebih besar dibandingin peran-peran lu sebelumnya, apa yang ada dalam kebanggaan tersendiri? Next. Sampai sekarang sih masih deg-degan ya, karena nih kita baru lihat trailernya, belum lihat film asli, film ininya masih ada. Terus kepikiran. penasaran banget. Respon orang juga kayak apa? Betul. gitu ya. Nextnya Reja nih. Kayak, iya, Reza gue Radian. sumpah gue ngeliat kok gini, nih kok gini, Nicholas Saputra. Tuh kan. Emang banyak yang bilang gitu. Iya kan? Emang banyak yang. Iya. Itu kalau Emang banyak. tengah dikit Kak ngelihatnya gimana? Gue liat gini bener, ini sih Reza Rahadian. Tuh kan. Ya Allah. Bener, banyak Tapi yang kan bilang tadi Pak Kak Igun bilang taruh kaca di rumah deh gitu. Iya, Itu kan samping kiri samping kanan. tapi tengah. tetap mawas diri, ya Jels. Oke. Gen. Oh, Chelsea Gen. nggak enak banget pakai Oke. Chelsea. Oke, Jegel. Orang-orang tidak tahu kalau Rigen itu Kalau Regen itu penyayang. Oh, sama. Enggak. Sama sampai sweet penyayang. banget. Gue nggak percaya nih sama mereka berdua. Penyayang gimana konsepnya? Rigen Lo itu- pernah disayang-sayang sampai gimana? Regen itu adalah orang yang paling care dan sayang sama semua orang. Family man. Family man. Nah, itu bener. penyayang. Sama istrinya enggak, tapi yang Sama istri keluarga- iya, sama istri justru sama istri paling utama. Sama istri paling utama, sama yang lain mungkin ada. keluarga inti, Sayang-sayang. Lu Ya. gampang gitu, maksudnya pendekatan ke orang-orang tuh lu gampang gitu Ya ya? saya nggak tahu ya, mungkin karena cepet akrab, maksudnya cepet main sama orang tuh enak. Mungkin gitu. yang penyayang itu yang paling ditakutin sama bininya ya. Makanya gampang sayang sama Gampang orang. sayang. Gitu. Kayak Davina Karamoy juga kemarin. Nggak sampai sesayang itu sih. Oh, tapi sayang enggak? Enggak, Davinanya juga cepet sadar kali. Iya kan? Oke, lanjut ya. Oke. Selanjutnya. Oke, ini pertanyaan cepat. Ya. Kalian langsung bisa tunjuk-tunjukkan ya. Oke. Siapa di antara kalian yang paling suka telat? Kenapa lo telat?
Karena badannya luas kalau mandi. Kalau mandi mandinya lama. Kalau dia kan cepet badannya Dia kecil. cepet tek gitu. Lo persiapannya lebih lama. Lebih lama. Karena rumah dia dekat kalau ke studio, dia kan di Joglo, studio Iya. kita kan di Meruya, kalau Oke. si Tangerang. Jadi kadang suka telat-telat gitu. Jadi kadang dia udah datang duluan. Ya. Oh, tapi dia sering telat. Enggak parah lah. Maksudnya hitungannya cuma kayak jam 1. Iya. Datangnya jam 4 gitu. Enggak dong, Parah banget. Paling di Parah setengah banget. 2 paling telat. Sebenarnya Aman. dia datangnya juga cepet banget kadang. Akunya Kita jam berdua tuh 8. udah kadang kita kan satu manajemen kayak Ya. gitu. Jadi kita berdua tuh Kan lo nggak pakai calling-calling, lu udah jalan belum gitu? Enggak ada, nggak ada gitu. Cuman udah tahu lah biasanya Jegel datang jam segini, ya kita datangnya jam segini. Tapi selalu aku duluan dibanding dia. Ya, Selalu. Jegel duluan. Selalu lo baca peta ya. Lu udah datang lu udah Ya, asik lu pokoknya gitu. ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya. Siapa di antara kalian yang paling gampang marah? Iya. Emang gue pernah marah lu? Nah, itu marah Itu dulu. nadanya Marah. naik. Itu barusan. Marah. Anda Judika apa gimana ya nadanya tinggi? Iya. Mama saya kaget Enggak, soalnya. kenapa lu sering lu kalau di lokasi toto mood gitu, mood swing. Nah, sebenarnya kalau yang paling mood swing tuh dia tuh. Ya kalau mood swing, Dia kelihatan banget kalau lagi nggak mood tuh kelihatan banget dia. Kalau lagi gamut. Orang lain tuh mungkin nggak ngelihat, tapi Tapi aku, dia aku ngerti. Oh, makanya kalau lagi cerita di rumah jangan dibawa ke lokasi. Nggak ada kayak gue. Hah? Nggak ada. Cuman emang kelihatan aja. Biasanya tuh ciri-cirinya kalau udah mood swing tuh dia pasti tahu. Aku tuh biasa kalau udah mood swing tuh gitu. Diam. Oh, nggak ada yang bisa lihat ya kalau najis banget. Orang nggak Kayak kelihatan ini, kan. kayak pemeran Jumbo. Don. Iya. Don. Iya, nggak kelihatan kan. Nggak kelihatan kayak kelihatan orang. kok cuman gini. Kok agak lebih bengep ya? Lebih Sabar bengep. ya. Iya. Lagi ya. Iya. Oke, siapa di antara kalian yang paling iseng? Dia. Lumayan aku lumayan. Dia paling lumayan. iseng. Cuman aku isengnya ke teman-teman dekat aja. Kayak ke dia gitu. Mencairkan suasana. Ya. Oh, dulu udah tuh mulai bete. parah dia. Enggak ada, mana ada parah. Santai-santai lah, enggak parah-parah lah. Santai. Oke. Lagi. Siapa di antara kalian yang paling bucin sama pasangan? Oh, dia. Sama juga, kau juga. Iya. Oh, dia enggak. Aku Enggak, kalau aku lu juga bucin kalau bucin. udah mulai kelihatan kesalahan Enggak, ya. aku doang. Enggak, salah kalau gua bucinnya tuh ini Kak, enggak terlalu diliatin lah gitu. Kalau dia nih bucin banget gitu. Kelihatan Ke gitu. istri. Ke istri. Ya kalau aku tuh cuman kayak biar istrinya juga happy gitu. Kalau dia kan kayak tidak mau membahagiakan. Mau membahagiakan gua. Orang dari tadi ya. Membahagiakan saya juga ke istri. Tapi kalau kayak nih contohnya kayak misalnya video call, dia tuh sering banget video call istrinya gitu. Kalau aku tuh nggak sesering dia. Kalau aku tuh paling misalnya kayak udah nyampe nih gitu, misalnya kasih tahu atau ini Kalau mau lu jalan gitu. Kabarin bener. Itu video call. Tapi emang itu terbiasa apa sebenarnya bini lo emang sukanya digituin? Dari sayanya. Jadi istri yang akhirnya Video call terus. bukan, akhirnya istri yang ngikutin gitu. Karena saya orangnya emang jarang. Tapi lo pernah nanya, Cuek emang orang lo pernah nanya kalau istri lo tuh sukanya lo nya gimana gitu? Apa semuanya tergantung dari apa? Dari yang lo pacaran sih, dari pacaran tuh dia untuk masalah komunikasi tuh emang nggak terlalu Intens gimana, lah, ya gitu, nggak yang WhatsAppan, nggak Itu yang kata video siapa? call. Kata istri gitu. Jadi emang Saya ke istri. kata Yang saya yang bener. Istri ngomong ke saya. Oh, gitu. iya. suka? Aku nggak terlalu suka ini terlalu gini nih. Ya ribet gitu. Dia bilang enggak sih, dia kayak masalahin kamu tuh susah banget sih ngabarin doang gitu. Ya ngapain, kan aku udah kasih tahu hari ini aku mau ke sini. Kamu tuh susah banget ngabarin, berarti permasalahannya tuh di lo dong? Ya. Iya betul. Bukan di istri dong? Iya Tapi mungkin istrinya hatinya luas. gitu. Belum tentu juga, coba tanya istri lo nanti. Tapi kan kita kan ada toleransi, dia menoleransi masalah komunikasi, aku menoleransi untuk hal yang lainnya gitu. Makanya kita ini berdua saling melengkapi. Kalau dia nggak nelpon istrinya, aku yang nelpon. Kenapa lu yang nelpon? Oh, ini laki lo ada di sebelah gua nih, Ya, itu gitu. aman gitu. Ya. Jadi agak kayak cepu ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Di antara anggota agak lain, siapa yang mau kamu depak? Ke. Dari semua anggota agak lain, oh dia nih. Ya. Kudepak. Iya. Wah, pertanyaan macam apa ini? Hah? Dari agak lain dia ada 4 orang. Kalau ada satu Ya. yang harus keluar, maka agak lain bubar. Nah, Saking segitunya. segitunya. Saking ikripnya. Ikripnya benar. Dari 4 orang ini misalnya, Jel, Ya, ada satu nih yang masalah. mending nggak ada agak lain. Gitu. Mending ada agak lain. Ya, betul. Oke, ini selesai. Kita keprok-keprok yuk. Sekarang kita masuk ke segmen Talk to the Mannequin. Talk to the mannequin. Talk to the Mannequin. Talk to the mannequin. Yes.
Yes. Ngobrol sama manekin. Yes. Jadi di manekin ini nanti akan ada foto-foto sosok-sosok terdekat dari kalian ya. Oke. Ini. Oke. Ini kebetulan kan sosok-sosoknya saya juga kurang tahu ya. Sosok-sosoknya saya juga kurang tahu ya. Ini buat siapa nih? Buat Jegel. Jegel, oh Jegel. Surya Insomnia ya. Tapi Oh ini kamu satu grup ini ya, prediksi ya? Kamu prediksi juga ya? sebelumnya aku nge-host bareng dia, ada program nge-host berdua sama dia. Oke. Ngomong ya, Pak Surya pokoknya semoga Bapak sehat terus, panjang umur Emang terus. lagi sakit? Enggak. Oh. Kan ini udah sampai Namanya iya. orang. Emang harus sakit. Dia dapat tahu ada sakit didoain. apa. Pokoknya harus tetap Amit ya. tetap jadi Pak Surya yang sekarang tetap care sama adik-adikannya, tetap Ya. care sama orang sekitarnya, dan jadi orang yang jujur terus aja gitu. Karena Pak Surya ini orangnya jujur banget kalau ngomong tuh, udah lu nggak usah gitu ah. Jadi kita butuh. Kemarin gue juga pas lagi di haji, gue liat dia, Masya Allah dia doanya ya? kenceng banget. Toto ngilang, Toto di pojokan, kadang sama istrinya. Ya. Iya kan? Sampai kusu banget, dia lah ajib deh. Ajib. Ngeliat dia, keren. Masya Allah. Nih, Oke. Ini buat buat Karigan. Vincent. Vincent. Pak Vincent, ini adalah salah satu abang-abangan yang baik banget. Walaupun kalau di kamera mungkin sering kelihatan Iseng, isengin saya, jahil. jahil, sering bercandain. Tapi ini orang sebenarnya care gitu. Justru itu mungkin caranya dia untuk menunjukkan. Ya, setiap orang punya cara. Betul, gitu. Kasih lihat keperhatian ya. Betul gitu. Oke. Nah itu salah satu orang yang baik banget. Ih cantik. Nah ini istrinya Jegel. Istri kamu. Iya. Masih ingat? Ingat dong. ingat. Kan istrinya. Siapa namanya istri? Saskia. Saskia. namanya. Orang Binjai juga. Binjai. Jadi ke pacaran dari zaman dulu di Medan? Ya, zaman di Binjai. Terus dia bisa ngikutin nggak sih dunia entertainment gitu terus? Menurutku ya ikut-ikut aja lah, karena kan kita nggak ada yang berubah juga. Maksudnya ya alhamdulillahnya ada kerja aja, cuman ya sama-sama lah berjuang berdua gitu. Jarang ya yang kayak gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya satu udah popularitasnya udah lebih naik, Sebenarnya kayak cerita lamanya udah dia Iya, kayaknya iya. lo nggak bisa masuk ke lingkungan gue deh gitu. Tapi istri lo bisa ngikutin. Oh iya. iya, maksudnya kita juga tidak berada di lingkungan yang gimana-gimana kayak Gun. Jadi ya bareng-bareng belajar aja gitu. Toh juga sama-sama pindah ke Jakarta, sama-sama Adaptasi ulang, berdua, berkeluarga ya, jadi sama-sama aja Masya Allah. masing-masing. Jadi ini kalau luka di bibir yang gigit ya? Bukan. Ini alergi. Oh alergi. Kalau bukan dia siapa? Ya Allah. Alergi. Waduh alergi. Kirain dia gigi. Ya biasalah anak laki kan tinju apa gitu. Benar. Tinju. Kapan lu tinju lu tiba-tiba? Oke. Ada yang mau disampaikan? Istriku. Terima kasih atas segala pengertiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata dari luaran yang mungkin nggak mengenakan hatinya gitu. Oh justru kalau lebih sering tuh dengar berita tentang kamu tuh dari luaran. Iya. Ya maksudnya takutnya dia kepikiran sama hal-hal kayak ya bercandaan orang atau apa Yang gitu. kayak repost Davina Karamoy gitu-gitulah. Itu kan dapetnya dari orang luar. Mestinya kamu kalau kayak gitu pas pulang ke rumah kamu yang ceritain duluan ke istrinya, jangan dia tahu dari orang. Bun tadi aku repost ininya si Jessica Karamo, Davina Karamoy rame. Jadi dia taunya dari mulut lu mah kebiasaan. Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu, dia aja juga baru tahu. Jadi belum rame, justru rame gara-gara dia yang posting. Oh, gitu. Baik dia mah baik hati. Baik dia. Sama suaminya juga kok. Ada lagi. Lucu banget. Ini anak siapa? Anakku namanya Jihane. Nah, Ya Allah, alhamdulillah lucu ya. Iya. Umur berapa? 6 tahun sekarang. 6 tahun. SD. Ya. Mau ngasih apa? Uang sekolah SMP. Maksudnya kira-kira aja. Enaknya. Enaknya apa? Sekarang gini. Lu waktu buat sama bini lu, gua nggak lo ajak. Giliran udah tinggal bayar-bayar gua. Tapi kan sama-sama. Anggaplah keponakan. Kan pon kita Gunawan Benar. sama. Jadi anak baru satu. Bersatu, anak satu. Dia inget nggak kalau lo itu bapaknya? Ingat dong. Kan kayaknya lo kerja terus, Oh, keluar rumah enggak. terus gitu. Nah, belakangan ini aku sadar bahwa banyak juga orang-orang yang ngasih tahu bahwa kayak lu harus luangin waktu buat anak. Ini soalnya usia emasnya dia. Kalau bisa ada waktu aku nganter sekolah. Kadang-kadang sekarang aku lebih memprioritaskan jadwalnya dia. Jadi kayak misalnya dia lagi pentas di sekolah atau lagi apa, aku tuh
dia duluan deh gitu. Karena momen-momen itu tuh yang nggak bisa dibayar gitu. Jadi kalau misalnya pernah nggak dalam kesempatan gitu lo ngerasa feeling guilty sama anak lo sendiri? Ada sih, ada momen-momennya karena awal-awal sih ya ngerasa kayaknya kerja mulu ya, main-main sama dia tuh jadi kayak kurang gitu. Nyampenya tidur, paginya bangun. Nah belakangan ini semakin ketika umur 4 tahun tuh kan udah ngerti, udah apa. Paling sedih adalah ketika dia nanya kayak, besok ayah kerja nggak? Nah itu tuh sedih tuh. Itu kan sebenarnya ada harapan dia mau ngajak kemana kan gitu. Ya besok ayah kerja nggak? Kalau sekarang tuh lebih ke Sabtu Minggunya aku udah banyak. Kalau bisa nggak ada kerjaan di luar. Ya. Tapi kalau seorang komedian kayak kalian berdua gitu, kalau kalian tuh di rumah tegang, apa tetap lucu seperti dibayar di luar? Kalau tegang ya ada Sabar dong, kan ngejawabnya juga jadi tegang banget. Maksudnya kalau as a comedian tuh di rumah tuh kayak gimana sih gitu? Tetap lucu, tetap gitu apa kayak malah beda dari dunia lo yang ada di luar? Malah selayaknya kayak bapak-bapak aja ya kita ya. Maksudnya kita juga pengen jadi figur ayah yang anaknya tuh bisa banggain ayahnya gitu. Nggak terlalu konyol. Iya, nggak terlalu konyol lah. Tapi gitu. kan ngebangun kelucuan terkadang kan istri, anak itu kan juga seneng kan? Benar. Ya kadang bercanda aja sih, lebih ke bercanda tapi maksudnya tidak melucu gitu, tidak yang ngelawak-ngelawak kayak jadi apa kayak di TV atau apa gitu. Karena rata-rata teman-teman aku yang aku tahu kalau kayak komedian gitu, giliran di rumah tuh kayak diem gitu, kayak switch personality gitu, jadi kayak beda, kayak lebih cool, lebih bapak, lebih gitu. Normal sih kalau gue. Iya, masalahnya tapi kalau sama istri kalau misalnya ada apa-apa dibercandain dia juga marah tahu. Enggak semua bisa dibercandain ya gitu. Iya, nggak capek apa ngelawak mulu. Iya. Oh, istri gitu ya bisa aja gitu Ya, istri dia. Istri lu juga gitu tadi ngomongnya lu. Ya gue cerita di istri lu kali. Jadi ada gitu. Iya kan, tapi kalau para istri berteman nggak satu sama lain? Temenan. Ada grup gitu. Main padel barengan. Intinya kita kan tumbuhnya bareng-bareng nih. Jadi semuanya hampir rata-rata seumuran. Tapi lu jangan main padel, kemarin banyak yang meninggal di Oh iya, gara-gara itu ini. Lu nggak kuat jantungnya. Kalau ada jantungnya kan? Ada jantung. Jantung mah ada. Semua Kalau nggak ada jantung nggak bisa. Jantung mah ya ada. Ini kan Masa talk udah di show. sayur. Kalau ada ya ada, jawab aja ada. Ada. Kan adanya beda. Orang jadi kayak kesannya Ada. Ada dong. Ada jantung nggak ada dong. Ceria. Pelawak yang harus seriang ya. Kok jadi beda? Iya. Lanjut. Ini juga lucu. Ini dia. Nih. Garfi. Muhammad Garfi Iya. Saputra. Bukan. Muhammad Garfi Aldevaro Rakelna. Rakel. Anakku. Bagus namanya. Iya. Kasih tahu Rakelna apa kepanjangan? Rakelna itu ada kepanjangannya. Putra Kelana Buana. Tuh. Putra. Jadi anak laki-laki yang mengelilingi dunia. Insya Jadi Allah. lo pengen dia nanti berkelana. Dia mencari ilmu keliling dunia. Ngekos, nanti ngekos. SD ngekos. Enggak, SD mah enggak ngekos. Kos, udah keluar dari rumah maksudnya. Iya, enggak secepat itu. Oke. Berarti usianya mirip-mirip sama anak kamu? Ini 5 tahun. Beda-beda setahun. Iya. Bener. Nane tahun ini 7 tahun ya? Tahun ini 7. Tahun ini 7 tahun. Dia tahun Karena ini kalau main bareng juga bisa main ngeblend bisa. kan. Bisa, umurannya sama. Manggil kamu apa? Baba. Baba. Lo kayak orang Arab panggilnya? Karena saya berharap pengen jadi orang Arab. Berharap. Ada lagi Bisa berharap. pengen pengen banget kan. Jadi suatu hari saya jadi orang Arab, anak udah manggil Baba gitu. Suatu hari saya jadi orang Arab, nggak Ya, bisa. Hah? Nggak bisa. Ya lo dari awal udah begitu bentuknya, kok tau lo menjadi orang Arab. Ya maksudnya kayak temen gue aja tiba-tiba nama. Kecuali lo ke Maero, toto pulang mah aku jadi orang Arab gitu. Oh, itu mah spare part bawahnya doang. Lain. Ya Allah, ini mau ngomong apa sama anak? Ya kalau buat Garfi jadi abang yang baik buat adik-adiknya, jadi sosok yang pemberani, jadi orang yang care juga sama adik-adiknya, peduli sama adik-adiknya gitu. Karena kamu adalah harapan dari Baba, karena dia anak cowok, satu-satunya anak cowok pertama. Nah, gitu. adik-adiknya perempuan. Adik-adiknya perempuan gitu. Jadi akan sedikit ada beban lebih dibanding adik-adik kamu. Tapi ya itulah tanggung jawab kita sebagai pria. Masya Allah. Dulu yuk. Oke, sebelum kita udahan, Ya. promo lagi dong filmnya supaya customer aku nih Ya. langsung pada ke bioskop, langsung pada pengen nonton, penasaran. Silakan. Mana? Oh sini. Oke. Para customer di butik Haji Igun, Ya. dimanapun kalian berada, jangan lupa nonton film
Kang Kang Solah. Solah from Kang Mak X Nenek Gayung tanggal 25 September 2025. Tonton di bioskop kesayangan Anda. Kalian akan melihat Next Reza Rahadian. Tapi aku mau dong diundang premiernya. Bener ya? Kemarin waktu filmnya Densu nggak niat ngundangnya. Masa ngundangnya sehari sebelumnya? Kita undang dari sekarang. Ya undang dari sekarang, Ponco. Lu masa ngundang kayak sehari besok lu kayak, gue ini juga bintang, Ponco. Gue nggak ada acara. Lu jauh-jauh yang kemarin Pak ini. Yang ini Iya, kasih tahu. dari hari ini kita undang Iya, ya. tanggal 25 kan. Itu tayang bioskop. Tayang Bioskop premier 20 apa 20 ya, 20 apa 19? 20 di 20. Epicentrum. Belum Bisa, tahu, Kakak? belum tahu. Ya udah kita standby aja di bioskop dah. Ya Allah, Kita standby kan di bioskop banyak Kak Igun. Ya udah Ya. pokoknya gitu Atau ya. bagi dua. 20 ya. Ada ini enggak official Instagram Official Instagram dari Falcon Pictures. dari Falcon Pictures ya. iya. Jadi buat customer, ayo ini banyak banget film-film dari Falcon yang recommended banget buat kalian tonton Ya, betul. Guys, terima kasih banyak. Sama-sama, ya. terima kasih banyak Nanti ya. kalau ketemu Kaigun negor ya. Iya. Jangan Iya. diam-diam aja. Bener. Kan diam-diam Negor baik. betul. Kan kita udah temenan Instagram. Iya. Iya. Nanti saya reaction story Ya, Kak Igun ya. kasih love ya. Ya, kasih apa gitu ya. Senang ya. Oke, customer, terima kasih banyak sudah menyaksikan program kita hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi untuk nonton film dari mereka berdua. Udah ada di bioskop tanggal 25 September. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen-komen sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalnya kalian memang ada harap-harap pengen kita kasih giveaway atau transfer uang, nah banyak-banyak berdoa ya. Banyak-banyak berdoa nanti bakal kita kirim ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Terima kasih Kak Igun, Pam.